Semalam ya nonton debat capres ya, gue lebih agak emosi sama yang paslon Jangan lari. Tolong kejajar-jajar muncrat nih gue udah kakek nonton. Bukan nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, seperti biasa teman-teman ya, nanti saya akan menampilkan video kompilasi komentar dari para netizen. Tentunya masih berhubungan dengan pasca debat semalam. Tapi sebelum kita mulai, saya mau ucapkan makasih banget ya buat kalian semua, saudara-saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke, dan buat teman-teman juga yang ada di luar Indonesia, ada dari Hong Kong, Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, Singapura, Amerika, Brunei, Uni Emirat Arab. Saya sekali lagi ucapin terima kasih buat kalian sudah menyempatkan waktunya untuk nonton channel update. Dan saya juga meminta maaf secara pribadi jika ada kalimat, sikap atau kata-kata dari saya yang menyinggung. Namun yang pasti tujuan utamanya adalah saya ingin memberikan informasi seutuhnya, informasi selengkapnya, sehingga tujuan berikutnya adalah untuk mendidik masyarakat semua supaya bisa mendapatkan informasi yang valid. Dan tentunya ini juga tidak hanya sekedar untuk hiburan juga, tapi balik lagi terutama di momen-momen pemilu yang diadakan selama 5 tahun sekali, ini penting banget ya buat kita supaya lebih peka lagi, lebih jeli lagi dalam menentukan siapa sosok calon presiden berikutnya yang minimal bisa melanjutkan program-program dari Pak Jokowi. Oke, jadi itu aja sih ya. Daripada lama-lama, gas. Dari debat semalam, Pak Anies begitu cerdik. Dari pertanyaannya, dari serangan-serangannya terhadap Prabowo, terlihat begitu santun. Beda dengan debat sebelumnya. Karena Pak Anies menyadari betul serangan yang terlalu tajam ke Prabowo itu hanya akan mendegradasi elektabilitasnya dan tidak berpengaruh terhadap elektabilitasnya dia. Maka Pak Anies terlihat begitu santun tadi malam. Kemudian Pak Prabowo terlihat begitu negarawan. Terlihat dari closing statementnya yang dia selalu membawakan kecintaan terhadap NKRI dan berani meminta maaf terhadap paslon-paslon lain. Dan terlihat dari debat semalam juga Pak Prabowo itu selalu mengiyakan, menyetujui apapun pendapat dari Pak Ganjar, pendapat dari Pak Anies. Karena memang sedari awal Pak Prabowo tidak menganggap Pak Anies dan Pak Ganjar itu adalah musuh politik. Tapi dia menganggap bahwa Pak Anies dan Pak Ganjar itu adalah putra terbaik bangsa yang sedang ikut berkompetisi. Maka terlihatlah kenegarawanan Prabowo. Sedangkan Pak Ganjar masih saja terjebak dalam strategi mendelegitimasi Pak Prabowo ataupun mendelegitimasi lawannya. Terlihat Pak Ganjar tidak jauh beda dengan sebelumnya yang selalu menyudutkan dan menyerang Prabowo. Dari sini kita dapat menghasilkan sebuah kesimpulan, prediksi bahwasanya Pilpres ini akan berlangsung 1 putaran. Seandainya pun 2 putaran, maka yang lolos adalah Pak Prabowo dan Pak Anies. Ganjar out. semalam ya nonton debat capres ya, gue lebih agak emosi sama yang paslon 03, apalagi pada saat closing statementnya. Bisa gak sih closing statement tuh udah selesai gitu loh, udah gak debat, lu gak perlu nyinyir lagi. Emang kenapa kalau Pak Prabowo itu dulu diisu sama pelanggaran HAM? Gak masalah kan, tapi gak ada bukti kan, gak ada juga dari semua presiden itu mengakui kalau Pak Prabowo itu terlibat kasus pelanggaran HAM dan orang hilang pada tahun 98. Capek ya gue sama paslon 03 nih. Pak Prabowo sendiri aja itu ya closing statementnya, ya ampun sumpah gue tuh ya, gue kagum banget. Dia dengan bijaksana, dengan legowo meminta maaf sama paslon 1, paslon 3. Artinya perdebatan itu udah selesai gitu loh. Jadi pada saat awal debat oke lah lo orang main serang-serangan, ini udah closing aja masih serang-serangan. Pilihan gue nggak salah sih sebenarnya, gue pindah haluan dari PDI
tadinya gue dukung Ganjar, terus akhirnya gue cabut, gue pilih Pak Prabowo. Gak salah gue milih. Dan gue juga cari-cari tahu gitu, nggak asal milih juga gitu. Asal usul Pak Prabowo sebenarnya isu HAM itu bener apa enggak sih, gitu kan? Tapi secara tidak langsung jejak digital itu muncul sendiri gitu loh tentang Pak Prabowo di waktu itu gitu. Karena kan waktu itu gue masih remaja banget ya gitu waktu kasus itu kan. Jadi gue nggak ngikutin banget, tapi gue tahu gitu. Karena tiap hari nonton berita gitu bareng ngebokap gitu kan. Aduh, 03, gue yakin setelah debat tadi malam elektabilitas lu pasti turun drastis. Dan gue harus mengakui paslon 01 semalam masih oke lah, ya kan? Closing statementnya masih oke lah, lu nggak nyinyir gitu lah. Artinya lu tahu Udah sadar dia, kalau Kak. misalnya debatnya tuh udah selesai gitu. Gua Udah nggak ada tobat. kelanjutan lagi di besok-besoknya itu. Sisanya kampanye akbar terakhir kan, abis itu pencoblosan gitu. Kadang suka bingung gue, Prabowo yang digituin, gue yang kayak kesel sendiri gitu. Gue kayak gregetan sendiri gitu loh. Untuk ngasih skor 01. Oke lah, lu dari 100 lu dapat 11 gitu kan. Aduh. Closing statementnya untuk 02, jujur bukannya 100, bahkan bisa 1000, 10.000 menurut gua gitu loh. Tak Ya kan? terhingga ya. Pokoknya oke banget, Pak Prabowo itu oke banget closing statementnya. Gua acungin jempol, Pak. Sumpah lu tuh keren banget. Gua salut, gua bangga sama lu, Pak. Biarpun lu dihujat, biarpun lu disindir, biarpun lu dihina, biarpun lu difitnah, lu tidak pernah menjatuhkan lawan lu, Pak. Gua salut sama lu. Gue semalam nonton tuh antara kesel banget dan sedih ngeliat Pak Prabowo digituin sama 03. Dan untuk 03 nilai lu 0. Wah, Ayo semuanya, nol. lu semalam kalau misalnya nonton Nol debat sama. ya, atau mungkin lu ngikutin dari awal yang ikutin pas pendukung entah itu 01 atau 03 gitu ya. Kalau ngikutin debatnya dan lu cari informasinya, lu harusnya bisa milih pilihan yang tepat. Menurut gua ya. Kalau lu pinter bukan cerdas, kalau lu pinter dan lu bisa mikir secara rasional dan logika, lu pasti akan pindah haluan kayak gue. Ih, gegetan gua, pengen banget itu rambutnya gue cat jadi warna hitam. Ih, Sabar, Bu. Pak Ganjar ini nggak kapok-kapok ya. Pak Anies udah syahdu banget, statement closingnya tuh udah keren banget Pak Anies. Pak Prabowo juga udah minta maaf sama paslon 1, paslon 2, sama paslon 3. Lah ini Pak Ganjar masih aja menggaungkan suara bahwa jangan pilih diktator, jangan pilih orang yang punya catatan HAM. Pak, Bapak sadar nggak sih kalau Bapak tuh pernah dipanggil pengadilan karena kasus korupsi, Pak? Gimana gitu? Maksudnya visi misi Bapak itu memberantas korupsi. Tapi orang yang pernah dipanggil pengadilan karena kasus korupsi ya Anda gitu. Jadi please lah, gak usah nyenggol-nyenggol orang. Fokus diri sendiri aja. Ini malah bilang Pak Prabowo yang tidak terbukti dan tidak pernah dipanggil ke pengadilan. Oh iya Pak, jangan lupa Pak. Dulu Ibu Megawati itu wakilnya Pak Prabowo. Itu cawapresnya Bu Mega itu dulu. Gak pernah tuh dibahas-bahas begini. Jadi ayolah Pak, fokus gagasan aja. Kan tim sesnya selalu bilang kita selalu fokus gagasan. Yes, itu ya. Satu proyek strategis kita intinya adalah memberi Ganjar iki kuping. Kuping BUT Morat Marit. Jelas-jelas Prabowo ngomong yang dikei mangan iku anak-anak, terus bayi dalam kandungan. Lah kok
Dek ini jawab itu loh. Saya tidak setuju yang diberi makan itu pada saat ibu hamil, bukan jelas-jelas ibu hamil itu lho mana lho digawe buadok karo bayi sing jero wetenge ibune iku. Jar-jar kon iku kakenan mangkane utuke morat marit kejajar-jajar muncrat niku kakek nonton. Bukan nonton. Semangat Pak. Pokoknya hari ini panggung punya Bapak. Iya, Mak Jie di sini Semangat doain banget Bapak nih, supaya Kak. menang Pak. Pokoknya tabrak adu gagasan, tabrak gaspol Pak. Oke gas, sama Prabowo kita gas. Intinya adalah memberi Prabowo Gibran pasti menang. Indonesia jadi cemerlang. Oke gas, sama Prabowo Gibran gas. Prabowo nih bos, senggol dong. Prabowo di mari, ada Pak Prabowo, jangan lari. Kenapa kak saya menangis toh? Karena Pak Prabowo tuh masih bisa minta maaf. Terus minta maaf kita terus apa? Terus dia masih pergi datangi Pak Anies, salaman terus peluk. Pak Prabowo harusnya nggak gitu. Baiknya tuh harusnya nggak sebegitunya. Gue jadi Debat pamungkas yang diharapkan panas berubah menjadi lemas. Menurut saya ada 3 hal yang menyebabkan debat kemarin seolah-olah mengalami anti klimaks. Yang pertama, para paslon sudah lelah, capek. Lebih kurang 2 bulan mereka keliling kesana sini berkampanye gitu ya. Ibarat HP sudah lowbat. Yang kedua, perlunya menurunkan suhu kontestasi yang selama ini panas ya. Saling menyerang, saling bertutur kata yang tidak sopan dan tidak pas. Yang ketiga, ingat kita sedang memilih pemimpin yang berkualitas yang bisa membawa Indonesia menuju kemakmuran dan Indonesia emas. Jadi kalau Anda lihat di closing statement para paslon memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Kecuali ada satu paslon yang menurut saya masih angkuh, yang selalu bicara jangan memilih pemimpin seperti ini, jangan memilih pemimpin seperti itu. Nah, spill di komen, kira-kira paslon yang mana ya yang masih belum terima, yang belum legowo. Coach Ben Abadi, salam hebat. maju minta maaf kepada paslon 1 Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3 Pak Ganjar dan Pak Gue salut sih ujung-ujungnya minta maaf. Dan yang gue lihat itu cuman 02 ini yang fokus untuk merangkul gitu. Ya, yang lainnya masih tetap dengan egonya lah ya. Tapi nggak apa-apa, kan semua orang punya hak masing-masing lah ya. Karena sebentar lagi udah mau nyoblos gitu ya. Saya sudah tahu harus pilih siapa. Dan untuk 02, thank you banget udah sabar ya selama ini. Dan thank you memperlihatkan cara berpolitik yang cukup baik ya. Dan untuk netizen-netizen yang pernah menyerang gue, saya minta maaf juga ya. Mari kita kembali ke pekerjaan masing-masing karena buzzernya udah hilang. Mari kita terus dan jangan kayaknya lupa harus minta maaf di ya. tanggal 14 Februari. Jangan lupa follow, nanti punya konten yang baru. Selamat siang saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Mohon maaf saya cuman pakai baju kaos oblong karena di Medan ini benar-benar panas sekali. Jadi Medan. saya mau mengomentari tentang debat terakhir semalam ya. Terkesan adem dan bagus ya penampilan Pak Prabowo. Salam 2 jari. Dan di saat closing statement
Lihatlah ya bagaimana Pak Prabowo begitu rendah hatinya, minta maaf jika ada kesalahan. Wah, luar biasa. Saya kadang-kadang suka emosi gitu loh. Apa ya? Terkadang egois saya sih. Buat apa sih Pak mau minta-minta maaf? Pengen ngomong gitu sama Pak Prabowo. Bapak kan lebih tua, Bapak kan lebih pengalaman dari mereka berdua. Pengen sih, tapi ternyata hatiku berkata, oh iya, inilah ketulusan hati yang sesungguhnya. Dan kita harus belajar dari situ semua. Dan saya nggak tanpa bermaksud menjelekkan paslon 3 gitu, Mas Ganjar, di saat closing statement itu. Waduh, sudahlah, kita sudah tahu semua. Ngapain gitu beliau tuh mengatakan semua pemimpin yang pernah memimpin Indonesia ini buat kecewa rakyat gitu loh. Aduh, Pak Prabowo nggak begitu ngomongnya. Pak Prabowo berterima kasih kepada semua yang pernah memimpin negara Republik Indonesia ini, mulai dari Bung Karno sampai Pak Jokowi. Pak Prabowo terima kasih loh bisa menjaga negara ini. Dan closing statementnya Mas Ganjar itu benar-benar sudahlah, sombong sekali gitu loh. Saya tuh ngelihatnya semalam itu, ya ampun, nyosor orangnya sombong banget gitu loh. Ya sudahlah. Pokoknya teman-temanku, paslon 1, paslon 3 itu bukan yang terbaik dari Pak Prabowo. Pak Prabowo Gibran lah yang paling terbaik. Jangan lupa di 14 Februari 2024 kita pilih Prabowo Gibran. Kita harus menangkan satu putaran. Mari kita berdoa teman-teman. Mari kita berdoa teman-teman. Kita menangkan satu putaran. I love you full. Sisi lain, debat pamungkas Presiden 2024. Kita bahas ya. Yang pertama, ketiga paslon main aman. Iyalah. Jadi tidak ada celah Ini sih kayaknya ketika nanti edukasi yang setelah bermanfaat debat ya. akan menjadi ajang pembulian netizen Indonesia. Yang kedua, secara retorika paslon 01 tetap menunjukkan kualitasnya. Retorika ya. Paslon 02 menunjukkan bahwa memang dia benar-benar praktisi, orang yang sedikit bicara banyak bertindak. Paslon ketiga ya Mario Teguh lah, ya kan, dengan motivator sejati. Tapi yang lucunya, ketiga paslon itu kan main aman. Ternyata ketika Pak Prabowo meminta maaf kepada kedua lawannya, tiba-tiba muncul di media, ya Hasto, tahu Hasto yang ini nih. Justru ya dengan bahasa mengenyek lah permintaan maaf tersebut, ya dengan mengatakan yang ditunggu adalah pelanggaran HAM-nya. Sebenarnya saya juga bingung gitu loh. Kenapa sih orang-orang yang kayak gini dipelihara gitu loh di tim pemenangan? Justru orang-orang ini yang menghancurkan timnya sendiri. Ingat nggak ketika dia nangis-nangis? Nggak laku gitu, makin hancur elektabilitasnya. Udah deh, cukup Pak Hasto, cukup. Oke teman-teman, saya gak bosen-bosennya buat kalian jangan pernah lupa hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 kita ramaikan pemilu ini secara riang gembira, aman, damai, dan demokratis. Kita sama-sama datang ke TPS karena itu adalah satu-satunya cara kita untuk merubah atau menentukan nasib bangsa ini 5 tahun ke depan. Jadi buat kalian jangan pernah lupa datang ke TPS. Apa lagi ya? Coblos paslon atau jagoan kalian masing-masing. Yang terpenting adalah kita tetap saudara semua ya. Buat kalian juga pendukung 01, 03 yang nonton channel ini, ya kalian juga sama ya, datang ke TPS. Coblos jagoan kalian masing-masing. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di statement
terakhirnya bahwa sekali lagi kita semua adalah saudara. Oke, mungkin sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.